Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda beribu bapakan babi. Nabi Musa adalah salah satunya nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke bukit Tursina, dan di atas bukit itulah dia akan bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihan yang tak ada pada nabi-nabi lainnya. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan berjiran dengan aku?" Lalu Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung, serta tempat tinggalnya. Dan setelah mendapatkan jawaban tersebut, lalu Nabi Musa pun turun dari bukit Tursina dan terus berjalan mengikuti tempat yang telah diberitahukan. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampailah juga Nabi Musa ke tempat berkenan yang dimaksud oleh Allah. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk yang ada di situ, beliau pun bertanya dan bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu orang tersebut. Tuan rumah itu pun tidak melayani Nabi Musa. Lalu dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalamnya. Sebentar kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar, dan babi itu dipanggulnya dengan cermat dan hati-hati. Lalu Nabi Musa pun terkejut melihatnya. Apakah hal ini? Tukas Nabi Musa dalam hatinya penuh keheranan. Lalu Musa melihat babi itu dibersihkan dan dimandikannya dengan baik oleh orang tersebut. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering, serta dipeluk serta diciumnya, kemudian diantarnya kembali ke tempat semula di dalam bilik dan kandangnya. Tak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar bentuknya. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan seperti yang sebelumnya. Kemudian dilap hingga kering dan bersih, dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantarkan kembali ke tempat semula di kandang biliknya. Selesai ia melakukan itu, barulah dia melayani dan menemui Nabi Musa. Dan saat itu pun Musa bertanya, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" Lalu dijawabnya, "Aku beragama tauhid." Jawab pemuda tersebut, "Lalu mengapa kamu begitu memperlakukan babi sedemikian rupa? Di dalam agama kita tak boleh berbuat seperti itu." Jawab Nabi Musa. Lalu dijawablah pemuda tersebut, "Wahai Tuhan hamba," kata pemuda tersebut, "dan sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapak kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, dan Allah telah menukar rupa dan bentuk mereka menjadi seekor babi yang seperti itu rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya mereka dengan Allah. Aku sebagai anak kandungnya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai seorang anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti yang Tuhan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku dan sesuai dengan niatku kepada Allah. Dan setiap hari, aku juga tak lupa berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan oleh Allah. Dan aku selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar mengembalikan kembali wajah mereka menjadi manusia yang seperti semula. Namun Allah masih belum memakbulkannya lagi," tambah pemuda tersebut. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, inilah orang yang akan bersanding denganmu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya itu tersebut, dan ibu bapaknya sudah berburuk rupa, dengan rupa babi pun dia masih berbakti juga. Oleh karenanya, kami akan naikkan derajatnya sebagai anak yang soleh di sisi kami kelak." Lalu Allah juga berfirman lagi, yang artinya, oleh karena dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapaknya yang akan masuk ke dalam neraka dan pindah menjadi ke surga. Inilah juga hendaknya dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya dengan ikhlas, walaupun hingga ke peringkat rupa dan ibu serta bapaknya menyerupai seekor babi. Mudah-mudahan ibu bapak kita akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak.
Walau bagaimanapun buruknya sekali perangai kedua ibu bapanya itu bukanlah urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walaupun banyak dosa yang mereka lakukan, itu pun juga bukanlah urusan kita sebagai anaknya. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para orang tua di alam kubur kelak. Arti sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya bukanlah melalui hantaran duniawi, tapi sayang seorang anak kepada kedua orang tua ialah dengan doa supaya kedua orang tuanya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.